Akang boleh kenalin dulu nama lengkap, nama panggilannya juga, angkatan berapa, prodinya apa? Nama asli dari mama, bukan dari mama, dari bapak, dari kedua orang tua saya. Muhammad Fadlan Fadilah, sering dipanggil Aban dari umur 4 tahun oleh saudara sampai sekarang. Itu menjadi nama baik buruk saya selama itu, dan saya tidak mau. Lalu saya angkatan 2018 di non kependidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung ke pertanyaannya, Kang. Kalau Akang jadi pemimpin Humas Asia selanjutnya, Akang ingin jadi pemimpin yang seperti apa? Dan Akang berharap kawan yang lain akan menemani perjuangannya dengan cara yang seperti apa? Oke. Pemimpin itu bukan suatu orang yang ataupun menjadi kepala dalam suatu organisasi yang hanya melihat ekornya saja. Jadi ketika saya di atas, kita hanya melihat di bawah itu seperti apa. Itu rekan-rekan saya kan pada akhirnya. Nah, saya memposisikan jabatan saya sebagai pemimpin itu hanya dalam kondisional kan, berarti harus misalkan ketika di forum ya saya sebagai ketua umum misalkan. Lalu ketika kita sedang di luar forum ataupun non formal gitu istilahnya, ya kita berbaur, saya madepipin, kau madepip. Bukan berarti kau himpunan dan aku non himpunan ataupun sebaliknya, itu tidak ada sebenarnya. Saya ingin memposisikan bahwa kita itu serata, yang apa ya, yang bisa membedakan suatu orang itu hanya pemikiran kan pada akhirnya. Ketika saya salah, ya saya salah, ya saya harus menerima itu. Tapi kan kita harus membenturkan ataupun memecah dinding itu supaya orang itu, mindset orang itu kepada kita, ya kita itu teman loh, bukan suatu jabatan lagi ketika kita sedang kumpul di ruang yang berbeda. Jadi ketika saya ingin memiliki kepengurusan ataupun anggota-anggota itu seperti apa sih yang saling mendukung. Jadi adanya ketua himpunan ini pasti mempunyai suatu kelemahan, dan pastinya pengurus yang lain itu yang bisa menambah kekosongan ataupun kelemahan pengurus, dan pun sebaliknya. Posisinya seperti itu menurut saya. Apa kelebihan yang Akang miliki dari segi kepemimpinan? Dari segi kepemimpinan, kelebihan saya lebih dekat dengan orang-orang yang menjadi pemimpin. Bukan berarti saya sebagai pemimpin, tapi itu kelebihan saya karena saya bisa melihat banyak orang yang dia memang sudah menjadi pemimpin atau sedang menjadi pemimpin. Oh, ini pola kerja mereka. Oh, ini cara menyelesaikan masalah ataupun cara eksekusi dia menyelesaikan masalah. Aku lihat beberapa orang, oh cara sini ini. Jadi aku lebih merespon si orang ini tuh kalau menyelesaikan suatu masalah gini caranya. Kalau Alinma ada ini. Jadi aku melihat banyak orang di sana dan mengakumulasinya sebagai nanti cerminan sebagai saya sebagai pemimpin. Oh, saya bisa melihat orang tersebut jika misalkan saya mempunyai masalah, saya mempunyai pengalaman pada akhirnya. Oh, dulu saya pernah ngobrol sama si ini. Jadi kalau melihat kelebihan, saya lebih punya pengalaman dekat dengan seorang pemimpin yang sedikitnya berpengaruh lah, lalu pun tidak sedikit lebih banyak, tidak seorang atau dua orang saja. Jadi lebih ke waktu yang saya tampilkan. Bukan berarti saya tidak bisa menjadi pemimpin, karena saya belum mencobanya di awal atau permulaan strategi. Terus apa bekal Akang untuk menjadi ketua himpunan? Bekal saya berorganisasi resmi ada pada saat ataupun dimulai saat saya berkuliah, di mana saya masih kosong dan benar-benar gelas yang diisi pada saat itu. Saya banyak melihat ataupun menyimpulkan suatu organisasi yang saya ikuti ataupun ada di dalamnya. Nah, saya baca setiap kondisi di sana. Ketika misalkan kebetulan kan saya menjadi pimpinan kemarin, menjadi kasubit kesenian, dan saya lebih tahu isi di dalam ranah pimpinan lah bisa dibilang. Jadi sebagai penjembatan 2018 sebagai pengurus dengan pimpinan 2017. Jadi
Jadi saya lebih mengetahui di mana kondisi yang ada dalam suatu organisasi yang bisa saya baca itu terlebihnya. Jadi bekal itu kan tidak semestinya saya harus mengumpulkan dan sudah terpilih saya sudah sampai sana, tapi saya memikirnya itu terus berproses, di mana ketika saya pun nanti terpilih menjadi ketua umum, saya tetap membawa bekal itu dan terus menggalinya, membawanya terus. Jadi ketika kita belajar bukan toh nanti ada capaian yang harus diselesaikan, tapi terus melanjut. Di visi misi Akang itu kalau nggak salah ada program kolaboratif. Bisa jelaskan secara singkat itu maksudnya? Kolaboratif ya. Sistem kolaboratif itu kan bagaimana kita menyajikan suatu program kerja yang bisa dikerjasamakan lah istilahnya. Kita melihat relasi kita itu banyak dan memang serius. Bagaimana kita menanggapinya sebagai organisasi yang serius juga gitu. Bukan berarti kita punya suatu kegiatan lalu kita punya relasi nih, cuma memanfaatkan hanya sebatas programnya saja, tapi kita lihat esensi ataupun dampak strategisnya ke depan. Ketika ini yang diminati oleh Madeplik itu bentuknya seperti ini, kita olah bukan toh 100% original dari kemauan Madeplik, tapi ada proses dari organisasi tersebut di mana pengolahannya itu dengan cara menambahi bumbu-bumbu sedikit, di mana nanti ada timbul kita harus kreatif atau kreasi di sini. Timbullah nanti bentuk program kerja yang inovatif, yang lebih baru, tapi tidak keluar konteks yang diinginkan oleh Madeplik. Ya, intinya kita harus memanfaatkan adanya relasi tersebut, di mana ketika kita sudah memanfaatkan adanya relasi itu, otomatis kita nggak perlu bingung ketika kita mempunyai satu hubungan mau apa nih nanti, tapi kita harus rumuskan bareng-bareng kemauan Madeplik ini seperti ini dan kita rumuskan bagusnya seperti apa. Jadi memulai konsep itu secara bersama gitu, baiknya seperti apa, bukan kita mempunyai konsep program kerja lalu relasi mempunyai lalu kita padu-padankan. Itu kan setidaknya hanya mencampurkan saja, bukan merumuskan bagaimana secara sudut pandang dua arah gitu, secara organisasi dan relasi tersebut. Kita yang diinginkan seperti itu, dan tidak harusnya saya inginkan itu memang bukan hanya mewadahi Madeplik Setrasia, tapi memang dibutuhkan Madeplik Setrasia. Itu sih program kerja yang besar. Terus gimana caranya himpunan bisa dibutuhkan oleh Madeplik? Wah, itu pertanyaan menarik ya. Dibutuhkan karena kita lihat daya tarik organisasi hari ini yang memang terjun bebas gitu. Nah, itu dampak dari progres 1 tahun kepengurusan yang saya rasakan ya sebagai orang yang ada di dalamnya. Kita melihat adanya organisasi ini tidak dilirik dengan baik oleh Madeplik karena apa yang kita hadirkan tidak sesuai dan tidak bisa menarik perhatian mereka. Gitu. Jadi apa sih yang harus dibutuhkan oleh Madeplik itu? Sesuatu program yang tadi saya bilang kan, suatu program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh Madeplik, tapi kita itu bukan hanya mewadahi saja. Nah, jadi ada intinya itu ada di daya tarik ataupun citra himpunan sendiri, dimana itu kan seharusnya harus selesai di ranah intim organisasi ataupun ranah internal. Ketika kita sudah menyelesaikan ranah internalnya, efek dan dampaknya pasti ke lingkungan yang luas ataupun Madeplik Setrasia pada akhirnya. Nanti pun mereka tahu kan, organisasi itu sekarang gini-gini ya, karena emang sudah selesai permasalahan yang harusnya diselesaikan di ranah internal. Misalkan ketika kita menyajikan suatu program kerja itu bukan hanya yang diminati oleh kita menyajikan program kerja lalu kita yang melaksanakan, kita yang hadir gitu, ataupun Madeplik yang sedikitnya hadir karena tidak enak dia menolak temannya gitu karena dia panitia juga, lalu adanya bukan suruhan, ajakan dari dosen yang misalkan ini penunjang kegiatan ataupun mata kuliah,
Nah kan itu sebenarnya bukan hadir dalam diri mereka masing-masing. Kita bagaimana caranya membuat suatu program kerja itu yang memang dibutuhkan berdasarkan keinginan mereka masing-masing dalam dirinya gitu ya, bukan terpaut ataupun terpicu dari hal lain. Sedikitnya ada rasa ingin gitu dari hatinya, oh saya butuh ini, makanya citra ini kan harus diselesaikan maksudnya. Jadi itu wajah himpunan yang baru itu seperti apa sih kita membawa itu. Dan itu kan menjadi terpang-pangan bagi si Madetip ya, ketika suatu organisasi sudah selesai, mereka tuh pasti mengakuinya, oh organisasi saya bagus nih, jurusan saya. Ini harus diselesaikan dalam rangka itu. Ini yang terakhir nih Kang. Oh ya. Apa isu yang sedang hangat di kampus? Lalu bagaimana menangani isu tersebut? Isu yang sebenarnya sedang ramai di departemen ataupun fakultas bahasa dan sastra mengenai pelarangan dana usaha mahasiswa ya. Jadi mereka itu dilarang berjualan di sana karena tidak nyaman dilihat ataupun seperti apa, karena itu kan sebenarnya apa ya, kebutuhan mahasiswa untuk menghidupi perkuliahannya lah, hidup di dalam kampus, di mana ketika mereka berjualan pun masih dilarang gitu. Bagaimana ini sikap dari birokrat gitu ya. Makanya dari itu kan sebenarnya kita harus melihat dulu apa sih permasalahan yang hadir itu. Kita sudah tahu masalahnya. Oh, isu yang sedang hangat itu sekarang tidak boleh danusan di fakultas atau departemen. Kita sudah tahu masalahnya, lalu kondisinya sudah tahu. Nah, caranya apa sih? Jadi kita kaji ulang misalkan dengan kawan-kawan yang lainnya. Dan saya pun masuk ke dalam grup yang kemarin itu ada program kerja sekolah advokasi ya, yang sudah lama hilang pada akhirnya, yang sedikit diikuti karena memang mungkin kawan-kawan yang lain tidak tahu. Jadi ada tindak lanjut dari sekolah advokasi tersebut, di mana kita dibagikan grup untuk mengkaji isu-isu yang hangat di dalam fakultas, adapun juga yang di departemennya, untuk mengkaji ulang lalu membahas isu-isu tersebut dan cara penyelesaiannya dengan kawan-kawan yang lainnya. Jadi bukan hanya di jurusan bahasa Indonesia saja kalau misalkan di fakultas. Nah itu mungkin yang di ranah kita yang terdekat. Adapun isu yang bisa dihangatkan mungkin di kampung UKM, sekretariat itu ingin menjadikan bangunan PPG ya. Itu kan masalahnya bisa dihangatkan lah kalau juga yang beberapa bulan kemarin mengenai tindakan rektor yang menggratiskan mahasiswa asing di Universitas Pendidikan Indonesia yang tercinta ini. Jadi itu kan sedikitnya miris ya bagi saya, di mana ya mereka itu lebih mementingkan mahasiswa asing yang katanya masih sedikit di universitas kita. Jadi menarik daya misalnya ingin gimana sih untuk mendatangkan mahasiswa asing lagi ke UPI karena memang digratiskan. Tapi mereka tidak tahu ataupun tidak menilik kepada mahasiswa kita yang lainnya ya, di mana kita masih uang kuliah tunggal masih mahal, dan beberapa tindakan yang kami suarakan kepada birokrat itu masih tertunda. Di mana apa sih bagaimana sih si transparansi uang pangkal itu kan kita sampai sekarang belum tahu, karena masih banyak hal-hal yang disetir oleh birokrat itu seperti supir bajai ya, banyak ngeles kayak gitulah pokoknya. Jadi kita tinggal cari caranya yang tepat, bukan untuk hanya satu suara tapi banyak suara. Begitu. Yap, terima kasih wawancaranya. Hujan pas. Iya, hujan. Jadi